juga akan jelasin dikit ya, aspirasi itu ada apa aja sih dan seperti apa sih aspirasi tersebut. Nah, gue bilang dulu ini sebenarnya teori gue ya, bisa aja benar bisa enggak, tapi menurut gue aspirasi itu adanya seperti ini, ada 8 menurut gue ya. Sebenarnya ada banyak, cuma gue kurangin lah ya, karena banyak aspirasi lain itu yang tergolong sedikit yang punya gitu. Jadi gue cuma jelasin yang memang banyak orang punya aja gitu ya, karena kalau enggak nanti videonya banyak ya, durasinya nggak selesai gitu. Nah, jadi kita mulai aja. Yang pertama itu, dan memang yang paling banyak orang punya itu aspirasi finansial ya pasti ya. Ini jadi semua keputusan, semua goalnya itu berdasarkan finansial atau duit itu, untuk mendapatkan namanya finansial security. Nah, yang kedua itu, lalu yang kedua itu karir ya. Jadi kalau orang dengan aspirasi karir itu dia berpusat, semua kehidupannya berpusat pada karir. Pokoknya gimana pun caranya dia harus capai karir tersebut. Jadi bener-bener ini akan mendorong dia dalam hidup gitu ya. Contoh misalnya ada orang si A, Agung misalnya, dia pengen jadi CEO gitu. Jadi bener-bener dia berambisi banget di sini dan dia bisa ngelupain semua hal cuma buat dapat ambisi ini. Ini gue bedain sama finansial ya, karena kalau finansial itu, orang yang aspirasi finansial itu dia nggak peduli karir dia apa, pokoknya semua decision dia atau keputusan dia berdasarkan duit. Dia ngambil yang duitnya paling banyak deh, gue nggak peduli kerjaannya apa gitu. Nah, kalau karir ini kebalikan, dia nggak peduli duitnya berapa, yang penting dia dapat pekerjaan itu. Gue mau jadi CEO, pokoknya gue nggak mau tahu di perusahaan apa, kecil mau gede, yang penting gue jadi CEO. Nah, itu orang-orang yang karir ya. Jadi beda gitu. Lalu yang ketiga itu sosial, aspirasi sosial. Aspirasi sosial itu gimana? Jika orang itu biasanya ya peduli banget sama status dia, sosial status dia gitu. Apapun yang dilakukan cuma biar kata bagus depan orang gitu ya. Berarti ini dia aspirasinya sosial kayak gitu. Dan biasanya orang-orang ini tuh pengen banget jadi famous lah, pengen dikenal di sosial, itu yang dia jadi tujuan dia nomor satu gitu. Itu yang dia aspirasi dia kayak gitu. Lalu yang keempat itu power atau kekuatan ya. Nah, ini misalnya orang yang benar-benar pengen, istilahnya tuh kita ngomongnya haus kekuasaan lah ya. Dia pengen jadi di alpha, pengen number 1 di organisasi atau dimanapun di negara. Jadi dia pegang namanya kekuasaan dan bisa bending the rules ya, bisa ngatur orang, bisa ngatur aturan gitu. Jadi orang yang punya kekuasaan itu dia akan coba mengatur hidupnya agar dia punya kekuasaan. Aspirasinya itu di akhirnya. Lalu yang kelima adalah aspirasi keluarga. Nah, ini yang kita sebut family man lah. Jadi apapun semuanya itu berdasarkan keluarga. Pokoknya gue mau kasih yang terbaik buat keluarga. Semua aspirasi lain diambil keputusan berdasarkan untuk keluarga, apa yang terbaik untuk keluarga kayak gitu. Lalu yang berikutnya adalah aspirasi agama. Jadi very religious ya orang ini, very agamawi. Semua hal yang dilakukan, aturan, decision, keputusan, cara dia menjalankan hidup berdasarkan agama gitu. Itu yang paling penting buat dia. Yang lainnya dia udah ignore. Jika nggak misalkan agama, dia akan nggak lakukan kayak gitu. Lalu yang berikutnya aspirasi romance ya, atau cinta yang tadi sempat gue mention juga gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini semua yang dipikirkannya itu tentang cinta, tentang pacarnya, tentang istrinya, tentang suaminya gitu. Jadi benar-benar pasangannya itu apa yang terpenting buat dia lah gitu. Nah, itu aspirasi cinta. Kalau banyak orang ngomongnya hopeless romantic gitu lah, yaitu dia ya masuk ke aspirasi romance. Lalu yang terakhir itu, dan yang paling jarang itu ini ya, impact. Jadi impact itu artinya adalah kasih perubahan gitu ya. Jadi orang-orang yang pengen kasih perubahan dalam dunia ya, baik negatif maupun positif. Jadi kalau misalnya dia nggak kasih kontribusi, nggak kasih perubahan, nggak ada impact ke dalam dunia ini, dia akan stres kayak gitu. Dia harus ada memberikan sesuatu namanya perubahan gitu. Nah, orang-orang seperti ini banyak kita lihat dalam film gitu. Kalau dalam dunia itu ya Elon Musk ya, dia kan orangnya pengen banget kasih impact buat dunia dalam hal apapun. Dia bisa ke Mars, kasih electric car, solar ya, apapun itu, pokoknya gue harus buat make impact di dunia ini gitu. Dari semua ini ya pasti yang paling banyak tadi yang gue bilang ya finansial, dan sisanya menurut gue balance, ada yang sini, ada yang situ, ada yang sini, dan yang paling terakhir, paling dikit itu mungkin impactnya itu mungkin sekitar 1%. Nah, mana sih yang jadi aspirasi kalian di sini? Boleh nggak terus di komen, gue pengen tahu nih, banyak orang aspirasinya di mana sih ya. Nah, seperti tadi di Games The Sims ya kalian udah tahu aspirasi kalian apa.
pasti kalian aspirasi tersebut akan menjadi hal yang terpenting buat kalian gitu. Dan hal tersebut pasti akan jadi hal yang kalian prioritaskan, dan udah pasti jadi hal yang menjadi sumber stres bagi kalian gitu. Lalu pasti ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya, bisa nggak saya punya lebih dari aspirasi? Pasti bisa ya gitu. Kita semua pasti punya aspirasi ini dalam hidup kita. Cuma pasti ada satu banget yang menonjol yang lebih penting dari yang lain. Malah keputusan di aspirasi lain ini diambil untuk mendukung aspirasi yang utama tersebut gitu. Jadi benar-benar aspirasi utamanya finansial. Aspirasi utama ini yang jadi pusat dari semua keputusan tersebut gitu ya. Dan akan menjadi pusat untuk yang mendorong hidup kita dalam mengambil keputusan gitu. Nah, gimana kalau kamu atau mungkin ada yang nggak tahu aspirasi gue ini sebenarnya apa sih? Gue belum tahu. Jadi faktor-faktor yang harus sebutin tadi tinggal dibalik ya gitu. Faktor-faktor apa itu? Apapun yang kamu spend time ya, usaha, pikiran, tenaga paling banyak ya. Kamu bisa lihat hidup kamu mana yang kamu bisa ngeluarin paling banyak ya dalam 4 faktor ini, yaitu biasanya aspirasi kamu. Dan mana yang paling bikin sering kamu stres banget ya dibandingkan yang lain, nah itu dia aspirasi kamu ya gitu. Kita lihat dari faktor-faktor tadi itu, biasanya itu jadi aspirasi kamu gitu ya. Lalu gue kasih contoh nih ke tadi gue ya, balik lagi ke gue tadi, dari mana gue tahu gue romance ya aspirasi gue atau love gitu ya. Salah satunya tadi ya itu ya, yang mana gue bisa stres banget lebih dari temen gue udah kayak mau mati, itu gimana kepikiran udah gak bisa ngerjain yang lain lah kalau misalnya berantem atau putus gitu. Kalau berarti kalau putus lebih parah lagi gitu, kayak udah nggak tahu gak bisa mikir yang lain lah gitu. Lalu balik lagi ke faktor tadi ya, kenapa gue tahu, gimana ceritanya gue tahu ya. Satu itu, dua, ini hal yang paling bikin gue excited lah gitu. Tiga, ini gue paling banyak spend time, waktu, energi gue, pikiran gue ya untuk di hal ini gitu. Gimana gue bisa bikin hal romantis buat cewek gue, gimana gue bisa bikin dia happy kayak gitu ya. Itu gue spend time paling banyak waktu di situ kayaknya. Atau sebelum waktu gue masih single, gue belajar kayak gimana caranya gue bisa dapet cewek kayak gitu, gimana gue, pokoknya gue paling banyak mikirin inilah gitu sih. Setiap harinya gue lebih dari pekerjaan gue dan lain-lain kayak gitu.